falamma sakata, diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Bilalun yunadi, kemudian Sayyidina Bilal, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri untuk mengumandangkan azan. Falamma sakata, maka ketika diam Bilal mengumandangkan azannya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala mithla ma qala hada yaqinan dakhala al-jannah. Siapa orang yang mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, secara yakin dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basyara man ajaba al-muadzina bil maghfirah. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang menjawab adzan dengan surga, Nabi juga menjanjikan orang yang menjawab adzan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza qala ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Ketika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, dan aku beriktikad bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hambanya, hamba Allah dan utusannya. Aku ridho dengan Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Wa min dzalika anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam basyarahu bisyafa'ati yaumal qiyamah. Allah istimewakan dengan surga, Allah istimewakan dengan ampunan. Juga Nabi Muhammad SAW menginformasikan, merekalah orang-orang yang menjawab adzan itu akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Wa yanalu hadhihi syafa'ah idza ajaba al-muadzin wa shalla 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu di mana dia akan memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang menjawab panggilan adzan dari seorang muadzin wa shalla, dan kemudian ia membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat yang diungkapkan dalam hadis an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum al-muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengar suara muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang dibaca oleh muadzin. Kemudian wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku. Fa innaha manzilatun, fa innahu man shalla alayya sholatan, maka barang siapa orang yang membaca solawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan anugerahkan atau membalas solawatnya dengan 10 kali lipat. Tsumma sallullaha li alwasilata, kemudian mintalah kepada Allah untukku alwasilah. Apa itu alwasilah? Fa innaha manzilatun fil jannati, maka sungguhnya alwasilah sebuah tempat di surga, la tabtaghi illa li abdillah, yang tidak dapat diperoleh kecuali kepada seorang hamba. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku akan ada bersamanya. Faman sa'alali alwasilata halat lahu syafa'ah, maka siapa orang yang memintakan kepadaku alwasilah, halat lahu syafa'ah, maka berhak baginya syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang sering kita baca, Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah salli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'tihi su'ala yaumal qiyamah. Ini doa yang sebenarnya sering kita baca, namun terkadang kita alfa untuk membacanya. Allahumma rabb hadhihi
hadhihi ad-da'wati tamah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah. Ini ada doa yang kemudian dirangkaikan dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di halaman 42, wa qad basyara nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ajabal muadzina bi anna da'watahu mustajabatun. Bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca kalimat yang sama dan juga kalimat-kalimat yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mendengarkan azan, dengan syafaat, dengan ampunan. Tetapi juga wa qad basyara nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada man ajaba, siapapun yang menjawab suara ataupun ungkapan kumandang azan, bi anna da'watahu mustajabatun, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yunadi al-munadi, siapa orang yang berkata ketika azan berkumandang, Allahumma rabbi hadhihi da'wati tammah, ya Allah ya Tuhanku, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini, wassalatil an-nafi'ah, dan salat an-nafi'ah yang bermanfaat, sholli ala Muhammadin, anugerahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, wardo anni ridwan la sakhta ba'dahu, dan ridhokanlah ya Rabb kepadaku sebuah ridho yang tidak ada kebencian setelahnya. Apa kata Nabi? Istajaballahu lahu da'watahu, maka Allah akan mengijabah baginya doa-doanya. Wa min fadailil adzan anna bainahu wa bainal iqamati da'watun mustajabatun. Dan salah satu keistimewaan adzan pula dan juga orang yang mendoakan, berdoa setelah itu, di antara adzan dan iqamah da'watun mustajabatun, ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. An Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'atani la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamus salatu wa bis saffi fi sabilillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua waktu di mana doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hina tuqamus salatu, ketika salat diiqamatkan. Yang kedua, wa bis saffi fi sabilillah, dan pada barisan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ini hadirin rahimakumullah tiada lain adalah kekhususan, keistimewaan yang memang dianugerahkan spesial for us, spesial buat kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengumandangkan azan, menjawab azan, Allah muliakan dengan pahala yang begitu banyak dan keistimewaan yang begitu luar biasa. Sehingga hikmah dari ini semua sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW sedang memotivasi kita bahwa azan itu adalah panggilan yang penting, panggilan yang lebih penting dari panggilan apapun. Tapi memang begitulah kita tahu keistimewaan panggilan azan, tapi seringkali kalau dibandingkan dengan panggilan komandan, kita yang tentara misalnya, itu kalau sudah dipanggil sama atasan, tidak ada kata lain kecuali siap. Hari ini kamu menghadap, siap. Tapi kalau Allah panggil hayya 'alas shalah, kayak heula, ya nanti dulu. As-sholatu khairu minan naum, sholat naun-naun. Ini kan bahaya. Mari kita belajar untuk mementingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala,
insya Allah kalau ini kita biasakan dengan mementingkan panggilan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita pun akan mendapatkan prioritas dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Allah akan prioritaskan doa kita. Jadi bermuhasabah kita, bagaimana mungkin Allah akan berikan prioritas dari permintaan kita kalau kita sendiri tidak memprioritaskan panggilannya. Sebagaimana orang yang dalam ukuran analog kias kita, saat seseorang gampang atau cepat menghargai panggilan seseorang, kamu datangnya besok, ya Pak, atau Pak RT bilang, Pak Udin besok ke rumahnya, ya Pak. Itu kalau si Udin tiba-tiba minggu depan dia mengadakan hajatan, tuh RT datang apa enggak Pak? Waduh, kata RT gua nggak enak sama si Udin kalau nggak datang. Ini Udin dipanggil jam berapa aja udah nyampe. Sekarang dia mau hajatan, masa gua nggak bantuin dia? Karena saking seringnya dia selalu ketika dipanggil selalu datang. Tapi kalau si Udin susahnya minta ampun, dipanggil pagi gak nyampe juga, sore di WA juga, ditelepon juga, pakai surat juga, nggak datang-datang. Ketika si Udin meninggal dunia, itu RT datang juga malas. Siapa yang meninggal? Udin. Aduh, taruh deh, gampang. Mengapa? Dia aja nggak pernah datang kok ke kita. Jadi kita malas ke sana. Itu logika sederhananya, Pak. Maka beruntunglah kita, Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW sebuah hal yang lagi-lagi amat sederhana, gak ada yang susah. Sesimpel itu perintahnya, sesulit itu mengamalkannya. Sesimpel itu perintahnya, sederhana, cuma baca hayya ala sholah, hayya ala falah, la haula wala quwata illa billah, Allahumma rabbaha di da'wati tammah. Tapi Allah muliakan dengan begitu banyak pahala. Maka mudah-mudahan kita berniat dalam hati kita, insya Allah mulai sekarang setiap panggilan adzan kita ucapkan dengan panggilan yang sama sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah masukkan kita kepada orang-orang yang senantiasa mengijabah panggilannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah lanjutan dari keistimewaan adzan dan mengijabah panggilan adzan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi tentang keistimewaan membangun masjid dan melangkah menuju masjid dan duduk di rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan kita niatkan 2 minggu yang akan datang kita masih bisa hadir untuk mengkaji tulisan dari Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani ini, insya Allah. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan khilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Dr. Kiai Haji Muhammad Effendi MA yang sudah memaparkan kajiannya pada kesempatan pagi hari ini. Kita semua telah mendengarkan satu penjelasan amaliyah yang mudah, yang begitu sangat mewah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam amaliyah kita sehari-hari insyaallah. Untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan pemateri kedua, penceramah kedua yang akan disampaikan oleh Ketua FKM 3P kepada Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ustaz Nawawi. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang coklat-coklat kurang kompak yang di belakang. Sudah hampir coklat semua, sedikit lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillahil mujaddidil a'wami aman ba'da'am. Ashhadu an la ilaha illallah huwal khaliqu lil alam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dhalam wa ala alihi wa ashabihi sadatil umam. Amma ba'du faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam li hawariyina man ansari ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atani la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamu shalah wa fi saffi fi sabilillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin yang sangat-sangat kita hormati, guru kita tercinta, pembina FKM 3P Abina Dr. Kiai Mulyadi Effendi, yang semoga selalu Allah tambah keberkahan ilmunya untuk kita sekalian, selalu diberikan panjang umur tentunya dalam keberkahan, dan senantiasa niatan baik beliau, cita-cita beliau selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di 2023 ini. Hadratul mukarramin yang sangat kami hormati, guru kami tercinta Al-Ustadz Ahmad Sayuti, Al-Ustadz Haji Jamil Ali selaku pembina Masjid Ulia Al-Maskiri, para guru-guru, para asatidzah yang tergabung dalam FKM 3P yang tidak kami sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Semoga para asatidzah semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para orang tua kami, para bapak hadirin, jemaah sekalian, baik perwakilan masjid, musola, majlis taklim ataupun pondok pesantren yang alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita kembali bisa bersama hadir dalam kegiatan FKM 3P di setiap 2 pekan sekali. Dan sepertinya kita sudah hampir 1 tahun, pagi 1 tahun kita belum hadir di kegiatan FKM, karena terakhir kemarin 2022 di Masjid At-Taqwa Ganceng, di Masjid At-Taqwa kemarin 2022, dan sekarang di daerah Jatirangga Masjid Ulia Al-Maskiri. Jadi Ulia Al-Maskiri ini masuknya Jatirangga, bapak-bapak. Insya Allah. Mana orang Jatirangganya? Orang Jatirangganya ngaju? Waduh, Ustaz Narya doang. Ustaz Didin ada. Insya Allah. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga atas izin Allah, atas ridho Allah, pagi ini kita bisa bersama bersilaturahim. Pagi ini kita bisa bersama-sama meluangkan waktu dan kesempatan kita kembali untuk belajar dan belajar
kembali duduk di majlis ilmi dengan para guru-guru kita. Semoga ini adalah keberkahan di waktu pagi yang Allah berikan kepada kita, sehingga semoga bernilai pahala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebetulnya Pak Kiai, kita juga malu tiap malam Sabtu ngisi kita di sini, tiap malam Minggu kita lagi aja. Ini Ustaz Imam kagak ada yang main apa? Malu sama Abi kita nih. Tapi mudah-mudahan yang jelas silaturahim pagi ini di awal tahun semuanya bernilai pahala yang terbaik di hadapan Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikut. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, unik yang tadi disampaikan oleh guru kita. Kajian kita pagi ini betapa umatnya Muhammad Rasulullah oleh Allah diberikan keutamaan dengan berbagai keistimewaan untuk mengejar pahala yang terbaik di hadapan Allah. Ternyata yang kita lakukan amaliyahnya sepele, amaliyahnya ringan, tapi bobotnya luar biasa besar di hadapan Allah. Bahkan saya ingin mengutip juga apa yang tadi beliau sampaikan, menyambung dari apa yang beliau tadi sampaikan dalam kajian pagi ini, bahwasanya sa'atani la turaddu ala da'in da'watuh. Ada dua waktu di mana orang ketika dia memohon kepada Allah, ketika dia meminta kepada Allah. Saya yakin 2023 semuanya punya harapan. Ada harapan? Mesti ada dong. FKM 3P Pak Imam, ada harapan? Apa Pak Imam? Jangan nggak jelas nih. 2023 saya yakin semuanya punya harapan, semua punya cita-cita, dan semua punya target. Kenapa sebabnya? Yang namanya 2023 kira-kira yang baru itu apanya? Pak Ustadz Narya, ini kan tahun baru ya 2023. Yang baru itu apanya? Kalendernya. Yang baru katanya kalendernya. Padahal boleh dibilang waktunya sama. Jam segini kemarin kita bertemu saat FKM sama jam. Harinya hari Jumat sama, waktunya pun sama, bahkan bulannya boleh dikatakan sama, tahunnya doang, kalendernya yang berbeda. Padahal seharusnya yang berbeda itu adalah niatannya. Yang berbeda itu adalah harusnya programnya. Yang harus berbeda adalah karyanya. Sudah ada yang beda dari karya kita hari ini? Programnya sudah beda? Niatan yang terpenting jangan sama dengan tahun kemarin. Tahun kemarin nggak pernah ngumpul, sampai sekarang 2023 nggak ngumpul juga. Sampai Ustadz Imam tadi ingetin, gimana Kiai, datang nggak? Ya kita pasti datang lah. Malu sama Ulia Al-Masgiri mah. Orang dari kemarin udah ngebel ke kita, sudah disiapkan 150 porsi. Wah, saya bilang luar biasa. Ini mohon maaf aja, saya bilang yang hadirnya juga paling 50, 60, 150 porsi. Bapak kalau memang mau bawa plastiknya, nanti bawa aja plastiknya insya Allah ya. Ya plastiknya lah. Ini yang harus baru tuh niatannya. Lihat saya kutip satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat beliau Rasul ada di Tabuk, Nabi membatasi personil, Nabi membatasi sahabat untuk berangkat ke Tabuk, cuma 30.000 orang. 30.000 orang datang ke Tabuk menghadangnya, menghadang Romawi Timur.
Saat ada di Tabuk, Nabi memberikan motivasi kepada para sahabatnya, inna bil Madinah lari jalan wa aqwaman masirtum wadiyan wa masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa syarikukum fil ajr. Kata Nabi, kalau tidak dibatasi nih di Madinah, kalau tidak dibatasi 30.000 orang di Madinah, kata beliau Rasul, masih banyak pemuda-pemuda yang siap untuk daftar dari 30.000 yang berangkat. Di Madinah masih banyak pemuda yang siap berangkat. Masih banyak orang-orang tua yang memang mau berangkat ke Tabuk. Masirtum masiron wala qata'tum wadiyan. Mereka tidak peduli perjalanan sejauh apa. Mereka tidak peduli mau melewati lembah, mau melewati sungai dan laut sekalipun, mereka tidak akan pernah peduli. Kenapa? Illa syarikukum fil ajr. Mereka bersama-sama cuma mencarinya, mencari pahala. Tahu perjalanan Tabuk dari kota Madinah, perjalanannya 22 hari 22 malam. Lah kita ke Masjid Ulia Al-Maskiri berapa jam? Ke Masjid Ulia Al-Maskiri berapa jam? Kagak pakai hitungannya, hitungan jam. Kali ngitung sehari semalam kagak. Apalagi sampai 22 hari, nggak mungkin. Ternyata masih sekitar Jati Sampurna. Cukup 30 menit nyampe, 15 menit nyampe. Apalagi orang Jatirangga malu sampai kagak nyampe. Alasan bawa anak pasti pulang duluan, Ustaz Narya. Itu sengaja ada apel katanya kan begitu. Itu 30.000 orang kalau tidak dibatasi, mesti masih banyak pemuda-pemuda. Makanya yang harus kita bangun itu adalah niatan. Tuqomus sholah menjadi sarana untuk kita bisa diijabah doa. Hina tuqomus sholah. Tapi ada kesempatan yang kedua ketika kita ingin membuka pintu keberkahan di 2023. Apa coba? Wafisopi fisabilillah. Berbicaranya, yuk kita ikut andil dalam barisan perjuangan di jalan Allah. Wafisopi fisabilillah, kita ikut andil dalam berjuang untuk agama Allah. Lihat Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Siapa di antara kita yang mau menjadi pejuang-pejuang agama Allah? Para sahabat, para tabi'in, mereka wakafkan waktunya, mereka wakafkan hartanya, mereka wakafkan dirinya untuk perjuangan di jalan Allah. Kita hanya disuruh mewakafkan waktu sedikit dari 7 hari dalam 1 minggu. Ambil 1 jam. Kita punya wadah FKM cuma sekedar menjembatani bagaimana masjid, musola, majlis taklim, bagaimana pondok pesantren ada 1 wadah di Jati Sampurna yang kita bisa jadikan ajang, cuma sekedar ajang silaturahim, berbagi pengalaman, berbagi keilmuan. Itu yang kita punya. Wakafkan 1 jam di hari Jumat. Sengaja kami tidak ambil harinya hari Sabtu, karena saya yakin guru-guru kita banyak jobnya ternyata di hari Sabtu. Beda sama Pak Haji Jamil itu. Beliau mah luar biasa lah, istiqomah selalu di masjid. Kita tidak ambil harinya hari Minggu. Kenapa sebabnya? Sebab saya yakin guru-guru kita hari Minggu luar biasa. Waktunya begitu apa? Begitu padat. Kita ambil harinya hari Jumat. Kenapa masih tetap juga di hari Jumat? Padahal teman-teman di sisi lain ada yang berbisik-bisik, Tad, ganti hari Sabtu dong. Tad, ganti hari Minggu dong. Kalau hari Minggu, hari Sabtu kayaknya kita bertahan sampai jam 7 nih. Kayaknya kita bisa bertahan sampai jam 8. Ini kita tiap hari ngaji itu Masya Allah. Hari Jumat paling jam 6 kelar. Jam 6 kelar. Guru kita belum 2 halaman, 3 halaman udah selesai. Padahal kita masih haus dengan kajian beliau. Kalau bisa 1 kali duduk di majelis talim 5 halaman gitu. Kan begitu. Karena memang waktunya sempit, kita bagi-bagi. Tetapi bicaranya, hidup itu bukan soal siapa yang memiliki waktu luang.
bukan soal siapa yang memiliki waktu yang banyak, kesempatan yang banyak. Handolah ketika didatangi oleh Abu Bakar, kata Abu Bakar bilang, kaifa haluka ya Handolah, wahai Handolah, bagaimana kabarmu saat ini? Ketika saya tanya, bapak-bapak sama nggak nih kayak Handolah jawabannya, gitu kan? Ayuhal jamaah kaifa halukum, jawabnya apa? Alhamdulillah bil khair, mesti jawabnya begitu. Tapi ketika Handolah ditanya, kaifa haluka ya Handolah, kata Abu Bakar, kata Handolah bilang, napa kok Handolah ya Abu Bakar? Handolah telah munafik wahai Abu Bakar. Kata Handolah, Handolah telah munafik wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar kaget menjawab, mendengar jawaban daripada Handolah. Wahai Handolah, kenapa engkau jawab demikian? Kata Handolah, wahai Abu Bakar, bagaimana tidak aku menjadi orang munafik ketika bersama dengan Rasulullah, ketika ada di halakohnya Nabi, aku seolah-olah dekat dengan surganya Allah, aku seolah-olah dekat dengan kekasihnya Allah, dekat dengan surganya. Tapi ketika keluar dari halakohnya Nabi, ketika keluar daripada halakoh jamaahnya Nabi, ternyata hati ini kosong. Kita kadang-kadang takwa ketika ada di masjid doang. Kita kadang-kadang takwa ketika ada di musola doang. Gitu. Ketika ada di rumah malah lain lagi, takut sama yang tua. Ketika ada di rumah, pokoknya yang jelas ketika di musola, di masjid kita takwa. Tapi ketika keluar masjid, keluar musola, takwa nggak ke bawah. Padahal ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun orang mesti bertakwa, tapi kita nggak bisa. Ini pun dirasakan oleh Handolah, dekat dengan Nabi, seolah-olah dia bilang, saya jadi orang baik, saya jadi orang benar, saya menjadi ahli surga, calon ahli surganya Allah. Tapi ketika sudah jauh dari Nabi, kata Handolah, kok perasaan saya jadi beda. Mereka berdua datang kepada Rasul. Saat mereka datang kepada Rasul, kata Nabi bilang, tumben berdua datang menghadap. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, napa kok Handolah? Diceritakanlah kemudian kenapa Handolah munafik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, simple. Apa kata beliau? Hidup itu memang tidak selalu terus lempeng hati, terus kayaknya bener, terus kayaknya baik, soleh, terus menerus. Tidak. Kata Nabi, saatan. Semua kita hidup sedang berjuang dengan waktu yang sedikit. Sesaat untuk duduk di majlis taklim, sesaat nanti untuk kemudian kita jadi apa? Jadi khotib saat Jumatan, sesaat kita ngumpul nanti dengan jamaah, sesaat kita urusan kerjaan, sesaat kita urusan yang lain. Semuanya sedang berjuang dengan waktu yang sedikit. Jangan pernah berjuang nungguin waktu luang. Jangan pernah mau berjuang, mau terlibat nungguin waktu yang lapang. Nggak bakalan ketemu. Artinya berjuang hari ini adalah tentang bagaimana orang dapat meluangkan waktu, meluangkan kesempatan. 2022 kemarin kita ngomong pengen ngumpul, kita ngomong pengen ngaji bareng, kita ingin terlibat dalam kegiatan FKM 3P. Tapi 2023 masih tetap belum juga ngumpul, masih tetap belum juga mau bergabung. Hari ini lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditanyakan siapa yang akan menjadi penolongnya. Dan niatkan dalam hati kita, jadikan perjuangan kita di jalan Allah sebagai wasilah untuk menemukan keberkahan, sebagai wasilah untuk menemukan nilai kita di hadapan Allah. Di mana dikatakan, lihat, ada seorang sahabat namanya Abu Musa. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-As'ari radhiyallahu anhu qol, Nabi ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudzalika fisabilillah. Kata sahabat, ya Rasul, ada orang yang berjuang, satu karena kegagahannya, yang kedua ada orang yang memang berjuang karena hobinya, hamiyatan karena hobinya, yang kedua ada orang yang berjuang riyaan karena riaknya. Sahabat bilang, ayyudzalika fisabilillah. Dari yang tiga itu, yang betul-betul di jalan Allah tuh yang mana?
Yang ikhlas karena Allah tuh yang mana? Pak Jul, kira-kira karena kegagahannya bukan hadir di FKM. Lah kagak gagah-gagah amat. Kelihatan rompi baru gagahnya. Pak Jul, hamiatan karena hobinya bukan? Nggak hobi juga kan ya? Nggak hobi-hobi banget. Atau ada yang ketiga, riaan, karena ria, hanya ingin dilihat, diperhatikan oleh orang lain. Gitu. Kira-kira yang tiga ini, yang fisabilillah yang mana? Ayudzalika fisabilillah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Mereka yang di dalam hatinya ada keinginan untuk mensiarkan agama Allah, yang di dalam hatinya memiliki perjuangan untuk agamanya, yang di dalam hatinya ingin betul-betul terlibat dalam urusan dakwah, maka merekalah fisabilillah. Nabi tidak katakan yang berani, yang memang fisabilillah, yang ria, yang fisabilillah, atau tadi yang memang hobi, yang fisabilillah. Tapi Nabi simpulkan, mereka yang di dalam hatinya ada ingin berjuang di jalan Allah, maka ketika di dalam hatinya punya niatan tersebut, berarti sudah fisabilillah. Yang bekerja hari ini, yang dinas di TNI, yang dinas di Polri, yang bekerja kantor, selama di dalam hati kita punya niatan untuk tegaknya agama Allah, berjuang terlibat dalam soal dakwah, maka kita termasuk orang-orang yang fisabilillah. Maka jangan khawatir di hadapan Allah. Allah tidak ngeliat-liat tentang gelar ustadznya, tentang gelar kiainya, tentang gelar ulamanya, atau jamaah biasa. Tapi yang Allah lihat sekali lagi, siapa yang di dalam hati kita memikirkan agama Allah. Maka dari dulu FKM 3P tidak pernah kendor, selalu mengajak kepada sekalian untuk menjadikan FKM 3P ini sarana berjuang, sarana berdakwah, sarana mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Jati Sampurna lebih berkarakter. Itu yang kita ingin perlihatkan, bahwa kita punya komunitas, kita punya ormas, dan inilah kendaraan kita untuk berjuang di jalan Allah. Semoga mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga senantiasa mau terus membimbing kita lewat forum FKM 3P ini, dan mudah-mudahan jemaah ke depan FKM 3P bisa makin bertambah banyak, makin berkembang dengan seiring rompi-rompi baru yang bertebaran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga niatan yang baru, niatan yang baik di 2023 menjadikan FKM 3P ke depan makin berkembang, makin maju. Walaupun minkum billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dari pengurus Masjid Uya Al-Maskiri pada Mukarram Ustaz Jamil. Kepada beliau saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Pak Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA, yang kami hormati guru kita Bapak Kiai Haji Rustam Nawawi SPDI, yang kami hormati guru kita Ustadz Ahmad Sayuti SAG, yang kami hormati
para guru asatid yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu-persatu. Yang kami hormati penasehat DKM Bapak Ustadz Jamil Ali, Bapak Haji Kusrianto, dan para pengurus DKM, ada Pak Amir, Pak Sul, Pak Puji, serta jajaran. Dan yang saya hormati seluruh jamaah forum komunikasi Masjid Musola, Masjid Taklim, Pondok Pesantren FKM 3B Jati Sampurna, yang insya Allah diberikan keberkahan dan kemuliaan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita manjatkan segala puji syukur kepada Allah SWT pada pagi pada subuh ini. Alhamdulillah kita melaksanakan kegiatan kajian bersama FKM 3B di Masjid Ulia Al-Maskiri. Ini merupakan satu nikmat yang luar biasa dari Allah SWT. Kita bisa bermajlis ilmu di Masjid Ulia Al-Maskiri. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya mendapat syafaat yaumul qiyamah. Amin. Kami atas nama pengurus DKM Masjid Al-Maskiri, kebetulan Pak Ketua sedang diuji sakit dan Allah berikan kesembuhan. Pada kesempatan ini kami sampaikan dari DKM Masjid Al-Maskiri tentunya pertama mengucapkan terima kasih syukran jazakumullah khair pada Pak Ketua FKM 3B beserta jajaran bahwa masjid kita diberikan kesempatan menjadi tempat untuk kegiatan. Kami merasa terhormat, kemudian merasa mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan FKM 3B, walaupun memang mungkin belum ada beberapa yang sudah aktif, mungkin ada beberapa yang belum aktif. Mudah-mudahan nanti dari jamaah kita, dari pengurus DKM bisa mengikuti kegiatan ini di waktu yang akan datang. Dan di tahun 2023 ini semakin banyak yang mengikuti dari kegiatan dari jamaah kita. Untuk kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian luar biasa dari kajian-kajian yang ada tentu menjadi sangat berguna, sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, terutama bagaimana tadi dari dua kajian tentang Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kemudian ceramah juga dari guru kita Ustadz Kiai Haji Ustadz Nawawi SPDI. Tentu kami juga mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan atau tempat kegiatan ini kena ada kekurangan, khilafan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah masjid kita memang masih terus dalam tahap pengembangan, pembangunan. Alhamdulillah, tapi sampai dengan yang saat ini ya, kebetulan guru kita Kiai Haji Ustadz Nawawi SPDI mengajar di tempat kita. Mungkin ada perkembangan ya, dari dulu artinya sudah ada banyak perkembangan, tapi dengan keberkahan ini mudah-mudahan semakin meningkat. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita barusan membeli sebuah ambulan, demikian ambulan ya, ambulan yang ada di depan di halaman. Ini merupakan satu infak ya dari jamaah juga yang kita ini secara bertahap dan sebagainya. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah bagaimana jamaah masjid kita semakin makmur ya, kemudian jamaah semakin banyak, kemudian peningkatan wawasan keilmuan ya, ibadah ya, dan dakwahnya semakin berkembang. Dan mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan FKM 3B ini, jamaah Masjid Ulia Al-Maskiri dan juga jamaah-jamaah di masjid lain semakin dakwahnya semakin berkembang ya. Dan mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, mudah-mudahan kita semua bisa berkontribusi di dalam dakwah,
ada peningkatan dari tahun sebelumnya, tahun 2022. Di tahun 2023 ini mudah-mudahan semakin lebih baik, dakwahnya semakin berkembang dan barokah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurus Masjid Ulia Al-Maskiri yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, alhamdulillah rangkaian acara kita dari awal hingga akhir sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini menjadi kebaikan untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, sebelum acara tutup doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Ahmad Syuti Abdullah, namun saya menyampaikan bahwasanya pada pagi hari ini juga akan dikelilingkan kotak infak terbaik untuk kegiatan kita yang sering kita keliling 2 minggu sekali ini. Untuk mendukung kegiatan ini, mudah-mudahan bisa kita keluarkan di pagi hari ini. Insyaallah akan dipimpin Ustaz Imam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala sayyidina habibina syafi'ina lana Muhammad sallallahu tabarakatuh in kullu sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amihi kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu karim wa 'azim sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwal wal-afat wa taqbilana biha jamal hajat wa tarana biha min as-sayyi'at وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا لإخواننا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم لك الحمد ومنك الفرج ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك من نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والشفاء من كل داء من كل داء برحمتك رحمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لطف بنا بتيسيرك العسير بين تيسيرك العسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة من الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية نسألك دوام العافية
ونسألك الشكر والعافية نسألك الغنى الناس اللهم عافنا من بلائك ولطف بنا في قضائك وهب لنا ما وهبت لأوليائك في عافية وسلامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله